Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, kelas 6. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan anak-anak semua cermati baik-baik. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah mata pelajaran PPKN, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan melalui hidup rukun. Anak-anak, silahkan cermati layar tersebut. Ada sebuah teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Anak-anak baca terlebih dahulu, boleh di-pause videonya. Baik, sudah cukup ya nak ya membacanya ya. Kita lanjutkan. Jadi dari teks tersebut, ibu ingin anak-anak mencari yang pertama, apa perbedaan yang ada dalam teks itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Yang ketiga, apa sih manfaat hidup rukun? Nah, pasti anak-anak sudah tahu semua ya jawabannya karena sudah membaca. Mari kita bahas bersama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perbedaan yang ada dalam teks? Nah, perbedaan yang ada dalam teks adalah perbedaan suku. Ada yang suku dari Jawa Timur, suku Tengger, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Banyuwangi, ada yang Sunda, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi perbedaan yang ada? Caranya adalah 1. Menjaga kebersamaan. 2. Saling menolong atau membantu satu sama lain. 3. Mau mempelajari kebudayaan dari suku lain. 4. Adanya sikap toleransi. Pertanyaan yang ketiga, apa sih manfaat hidup rukun? Nah, ini dia. Manfaat hidup rukun. 1. Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. 2. Hidup menjadi tenang. 3. Adanya komunikasi yang baik. 4. Mempererat tali persatuan. 5. Mempunyai banyak teman. Inilah hal-hal penting yang dapat kita dapatkan dari teks perbedaan yang menguatkan. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo berlatih di rumah secara mandiri ya. Tulis jawabannya dalam buku catatan. Perhatikan gambar yang ada dalam layar. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan. 1. Temukan perbedaan apa yang ada dalam gambar di atas. 2. Apa yang harus dilakukan dalam menyikapi perbedaan tersebut? 3. Berikan 3 contoh kegiatan lain yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin anak-anak bisa ya. Silahkan mencoba di rumah secara mandiri. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bahasa Indonesia. Membuat pertanyaan sesuai teks. Nah, ada teks lagi ya anak-anak, teksnya berbeda, judulnya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak tolong baca dahulu teks tersebut, silahkan di-pause videonya. Jika sudah, play kembali. Cukup ya nak ya. Baik, ibu lanjutkan, karena anak-anak sudah membaca. Jadi apa sih yang akan kita pelajari dari teks tersebut? Jadi anak-anak mencari informasi yang ada dalam teks melalui sebuah pertanyaan.
menggunakan peta pikiran. Di samping teks ada sebuah peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran itu apa? Jadi anak-anak mencari hal-hal penting yang ada dalam teks melalui pertanyaan. Nah, kata tanyanya sudah Ibu siapkan. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Anak-anak silahkan membuat pertanyaan sesuai dengan teks di samping. Ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa? Apa yang diusulkan oleh Soekarni? Nah, anak-anak, Ibu membuat pertanyaan demikian, jawabannya ada dalam teks tersebut. Soekarni mengusulkan, jadi di sini ya nak ya, perhatikan kursornya. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bahasa Indonesia. Jadi jawabannya ada di sana ya nak. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa? Mengapa Jepang menyerah pada sekutu? Jawabannya ada di sini. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki telah dibom atom oleh Amerika Serikat, sehingga Jepang menyerah kepada sekutu. Kemudian siapa? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Jawabannya di sini, Ibu Fatmawati. Bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? Jawabannya ada di sini, yaitu teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan seterusnya. Kemudian kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana teks proklamasi ditulis? Tadi di mana? Di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi kurang lebih seperti itu ya nak ya. Cara kalian membuat peta pikiran, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam teks. Selanjutnya, ayo berlatih tulis dalam buku catatan kalian. Ini adalah tugas mandiri dari Ibu yang kedua. Ini ada teks di samping, kemudian buatlah peta pikiran seperti contoh yang sebelumnya Ibu jelaskan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu tentang makna proklamasi. Sebelumnya, anak-anak sering ya mendengar kata-kata proklamasi. Sebenarnya proklamasi itu apa sih? Nah, proklamasi adalah pemberitahuan atau pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada kata proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kemerdekaan negara Indonesia. Paham ya? Jadi proklamasi adalah pengumuman atau pemberitahuan resmi. Kita lanjutkan. Nah, Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama tentang urutan peristiwa proklamasi. Namun, sebelum Ibu menjelaskan lebih rinci, Ibu akan jelaskan dahulu awal mulanya. Jadi sebelum ada peristiwa proklamasi, awal mulanya Indonesia itu sedang dijajah oleh negara Jepang. Ya. Kemudian pada saat yang sama Jepang juga sedang perang melawan sekutu. Jadi sekutu itu siapa? Sekutu adalah negara yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kemudian dibantu oleh Australia, Selandia Baru, India, dan Inggris. Nah, pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, ternyata di tempat lain Jepang juga sedang perang melawan sekutu. Pada saat itu, timbullah masalah-masalah banyak, masalah yang baru. Apa itu? Mari kita pelajari bersama. Nah,
Jadi kita mulai dari tanggal 5 Agustus ya nak ya. Kita persingkat saja. Tanggal 5 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Saigon, Vietnam. Mereka pergi menemui Perdana Menteri Koiso, Perdana Menteri dari negara Jepang ya nak ya, untuk membahas kemerdekaan Republik Indonesia yang pada waktu itu mereka atau orang Jepang menjanjikan kepada Indonesia bahwa Indonesia akan merdeka pada tanggal 17 September 1945. September, awalnya kita akan merdeka pada bulan September. Karena kita diberi janji seperti itu oleh Jepang, akhirnya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 6, tiba-tiba ada berita bahwa kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Ini anak ya. Jadi alurnya ke sini. Setelah Insinyur Soekarno datang ke Saigon, Vietnam menemui Perdana Menteri Jepang, ternyata 1 hari setelahnya, yaitu tanggal 6, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu atau oleh Amerika Serikat. Kemudian jeda beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 9, kota Nagasaki yang ada di Jepang dibom juga oleh sekutu. Jadi pada saat itu, pada tanggal 6 dan tanggal 9, ada 2 kota besar di Jepang dibom atom oleh sekutu atau oleh Amerika Serikat. Mendengar hal tersebut, lalu Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, yaitu Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, pergi lagi ke Vietnam, namun kali ini ke Dalat atau Vietnam Selatan. Mendengar hal tersebut, Insinyur Soekarno panik karena Indonesia awalnya akan merdeka bulan September, tapi karena Jepang hampir mengalami kekalahan, maka Insinyur Soekarno datang lagi menemui Jenderal Terauchi atau jenderal dari negara Jepang untuk memperjelas tentang kemerdekaan Indonesia akan dilanjutkan atau akan dipercepat. Dan ternyata saat itu di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi membuat tanggal baru, yaitu Indonesia akan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Jadi yang tadinya mau bulan September diajukan ke tanggal 24 Agustus 1945. Kenapa dimajukan? Ya karena tadi Jepang telah dibom atom oleh sekutu. Kemudian tanggal 10 Agustus Jepang minta berdamai dengan sekutu namun ditolak. Sekutu tidak mau berdamai dengan Jepang. Jadi ada kemungkinan Jepang akan kalah dalam perang tersebut. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945 Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman kembali ke Dalat, Vietnam. Maksud ibu bukan kembali ke Dalat, tapi kembali dari Dalat, Vietnam. Ya, tadi setelah membahas mereka kembali tanggal 14 Agustus. Nah, tiba-tiba 1 hari setelahnya, tanggal 15 Agustus, ternyata Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Ini dia. Nah, karena peristiwa itu terjadi, maka pada saat itu tidak ada yang menguasai Indonesia lagi. Jadi yang tadinya Jepang itu sedang menjajah Indonesia, karena dia kalah dari negara lain, maka saat itu kekuasaan di Indonesia sedang kosong ya nak ya. Oleh karena itu orang-orang Indonesia, Insinyur Soekarno dan yang lainnya ingin Indonesia segera merdeka. Karena jika tidak segera merdeka, maka Indonesia akan dikuasai lagi oleh negara lain atau akan dijajah oleh negara lain. Itu sangat berbahaya ya nak ya. Nah, karena adanya berita tentang kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus ini, maka 1 hari setelahnya tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo oleh anak-anak muda atau pemuda-pemuda Indonesia saat itu. Mereka diculik dan diasingkan ke
kota kecil yang bernama Rengas Dengklok. Nah, anak-anak, di Rengas Dengklok inilah para pemuda itu memaksa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk segera melakukan kemerdekaan negara Indonesia, karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia akan dijajah kembali oleh negara lain. Dengan diskusi yang panjang, akhirnya Insinyur Soekarno dan kawan-kawan menyetujui bahwa mereka akan melaksanakan kemerdekaan secepatnya. Nah, dengan waktu yang singkat, hanya 1 malam, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilaksanakan dan Indonesia dinyatakan merdeka. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi Indonesia merdeka secara mandiri, tidak dengan bantuan Jepang. Kita lanjut. Nah, Nana juga perlu tahu tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi itu siapa saja sih? Silahkan anak-anak pelajari. Boleh di-pause untuk membaca biografi para tokohnya ya. Baik, sudah cukup ya membacanya. Ibu lanjutkan. Nah, inilah makna proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. 1. Bentuk pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka. 2. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 3. Bukti bahwa Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajah. 4. Naiknya martabat Indonesia. 5. Dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Nah, demikian IPS yang sudah anak-anak pelajari. Sekarang kita beralih ke materi ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yuk kita simak bersama. Sebelumnya, anak-anak harus tahu kata penting yang ada di bawah ini. Habitat. Habitat adalah lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Yang kedua, adaptasi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi, untuk mempertahankan hidupnya, maka tumbuhan harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, inilah ciri khusus tumbuhan berdasarkan habitatnya. Jadi, ada 3 ya, Nak ya. Ini Ibu beri tanda 1. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Namanya xerofit. Ciri-cirinya, daunnya tebal, batangnya tebal, seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan lilin, dan akarnya sangat panjang karena berfungsi untuk mencari sumber air. Contoh tumbuhan xerofit atau yang hidup di daerah kering yaitu ada kaktus, lili gurun, pohon kurma, lidah buaya, sansevieria atau bunga lidah mertua yang banyak tumbuh di sekitar kita. Yang kedua, yaitu tanaman hidrofit. Tumbuhan yang hidup di dalam air, hidrofit. Ciri-ciri, terapung di atas air, batangnya berongga berisi udara, daunnya lebar dan tipis, akarnya kuat, khususnya pada tumbuhan bakau. Contohnya ada enceng gondok, teratai, kiambang, kangkung, dan bakau. Lanjut ke yang ketiga, hygrofit. Hati-hati anak-anak, jangan sampai terbalik. Kalau tumbuhan air, hidrofit, pakai huruf D, delta. Kalau yang ketiga, hygrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab, pakai huruf G. Hati-hati anak ya, harus pandai membedakan. Ciri-ciri hygrofit yaitu mempunyai daun yang tipis dan lebar. 2. Permukaan daunnya mempunyai banyak mulut daun atau stomata, sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Contohnya ada tumbuhan paku, lumut, dan daun ungu.
Jika anak-anak penasaran dengan gambarnya, boleh cari di internet. Nah, secara umum ada juga tumbuhan yang melindungi dirinya dari musuh. Ada 6 cara tumbuhan dalam melindungi dirinya, antara lain sebagai berikut. Tumbuhan yang melindungi dirinya dengan duri. Contohnya ada mawar, kaktus, salak, durian, dan sebagainya. Anak-anak pasti bisa ya mencari contoh yang lain. Yang kedua, melindungi dirinya dengan racun. Contohnya ada kecubung, upas, dan jarak. Tumbuhan yang melindungi dirinya dengan bulu atau rambut. Biasanya, jika kita menyentuh bulu atau rambut itu, maka tangan kita akan gatal. Contohnya adalah rambutan maupun bambu. Kemudian yang melindungi dirinya dengan getah, ada tumbuhan nangka, ada karet. Ketika kita menyentuh nangka, biasanya kita akan terkena getahnya. Kemudian tumbuhan yang melindungi diri dengan aroma atau bau yang tidak sedap. Contohnya adalah bunga bangkai. Dan tumbuhan yang melindungi dirinya dengan cangkang keras, contohnya adalah buah kelapa. Mungkin anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Selamat mencari. Nah, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu seni budaya dan prakarya atau SBDP. SBDP-nya adalah tentang pola lantai dalam suatu tarian. Yuk kita simak bersama. Nah, pola lantai itu apa? Pola lantai adalah pengaturan posisi dalam menari. Pola lantai merupakan pola denah yang harus dikuasai seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Di bawah ini ada 3 contoh pola lantai. Perhatikan ya nak ya. 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Jadi pola lantai vertikal adalah pola lantai pada tarian yang penarinya ada dalam posisi lurus seperti ini. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus yaitu ada tari Yospan dari Papua, kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan ada tari baris Cengkedan dari Bali. Kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal gambarnya seperti ini ya nak ya. Contohnya adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Nah, banyak garis lengkung ya nak ya, biasanya seperti lingkaran. Ini gambarnya. Contohnya adalah tari Mak Badang Toraja Sulawesi Selatan dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, Indonesia itu kaya akan budaya tari-tarian ya nak ya. Mungkin anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Baik, ayo berlatih secara mandiri. Ibu berikan anak-anak latihan untuk ditulis dalam buku catatan. Tolong perhatikan, ada 4 gambar di sini, yaitu ada tari Sedati Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandak dari Riau, dan tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Anak-anak diminta untuk menentukan tarian ini menggunakan pola lantai yang jenis apa. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan ada 3 macam pola lantai. Silahkan anak-anak tebak keempat tarian ini menggunakan pola lantai yang seperti apa. Tulis dalam buku catatan. Sudah paham ya nak ya? Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.